Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya pembahasan kita pertemuan 10 ya. Kali ini kamu akan praktek input variabel dan output. Ya, ini adalah tujuannya ya, supaya kamu bisa bagaimana sih menangkap input variabel serta menampilkan hasil pengolahan data. Karena variabel yang diinput tentu harus diolah untuk hasil nanti ditampilkan ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini masih dasar sekali. Tapi ini perlu kamu lakukan ya supaya kamu lebih nantinya ketika materi selanjutnya kamu lebih mudah ya. Baik, kita masuk ya. Ini tujuannya ya. Tujuannya ini. Baik. Uh, Pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar ya bagaimana sih mendeklarasikan variabel, konstanta. Kamu juga belajar bagaimana memahami variabel dan konstanta. Ini sangat penting ya. Nah, kalau sekarang kita lebih masuk lagi bagaimana penggunaan variabel konstanta serta bagaimana memasukkan nilai variabel itu oleh user ya, oleh pengguna. Biar lebih ini kita langsung saja ya. Kita namakan ini, ini nanti ada linknya ya, link video ini. Tapi di sini belum ada. Nah, ini masih saya buat videonya ya. Tapi nanti di modulnya akan ada di sini ya linknya apa. Pertama adalah kalau kita ingin membuat suatu program, pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalah yang Anda selesaikan. Jadi memahami ya masalahnya apa sih yang mau kita kerjain itu apa. Ini namanya memahami masalah. Jadi kita ini masalahnya ya akan dibuat suatu aplikasi yang dapat menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi aplikasi yang menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran itulah masalahnya yang kita selesaikan. Tampilannya seperti berikut. Pertama kali aplikasi dijalankan, maka akan tampil seperti ini. Ya. Jika user memasukkan nilai, berarti di sini dia akan masukkan nilai ini ya. Nah, jika user memasukkan nilai jari-jari, maka tampil hasil berikut. Nah, jadi nanti kan di sini kan belum ada angkanya kan. Nanti misalnya si user itu memasukkan nilai 10 misalnya ya. Maka akan tampillah luas lingkarannya. Asalnya tidak ada nih. Ya, sekarang jadi ada. Asalnya 0 ya, 0 karena kan belum dimasukkan ya di lingkarannya gitu. Nah, setelah itulah masalah yang akan kita buat atau program yang kita buat. Jadi pertama kali ya, satu, kamu harus mengidentifikasi masalah yang ingin kamu selesaikan. Setelah masalah ini kamu sudah paham, oh saya mau bikin itu ya. Oh ini masalahnya ingin menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran dengan menggunakan software. Nah, berarti kita sudah paham masalahnya. Selanjutnya adalah kita buat algoritmanya. Jadi ingat ya, pertama masalah, yang kedua bikin algoritma. Ini proses yang harus kamu jalankan sebagai pemula ya, sebagai orang yang sedang belajar. Bikin algoritmanya. Kan kamu sudah belajar tentang algoritma ya di pertemuan 1, 2, 3, 4 itu kan algoritma semua ya. Dibikin pertama mulai masukkan nilai jari-jari, kemudian dilakukan proses hitung. Ini adalah processing ya. Proses hitung di mana keliling itu adalah 2 dikali pi dikali r dan luas adalah 2 kali pi r ya, kali pi r kuadrat. Ini rumusnya ya, rumus dari kelilingnya. Kemudian baru kita tampilkan luas, tampilkan keliling, selesai. Jadi memang ini aplikasinya sederhana aja ya, tidak ada percabangan ya. Nanti kita masuk ya ke percabangannya. Nah, dari algoritma ini maka disusunlah skrip sebagai berikut. Ini skripnya. Nanti kamu praktekkan di rumah ya, dicatat juga ini ya, catat di buku catatan ini, dipraktekkan di rumah ya. Seperti itu ya. Jadi setelah itu kamu masukkan strip ini ya, ini saya nanti jadi nanti jadi pada penyataannya kamu nanti yang ini skrip ini kamu yang nyusun ya. Kalau sekarang masih belajar jadi dicontohkan saja ya. Jadi kamu nanti cuma dikasih ini aja nih, kasih soal ini aja. Nah kamu harus nanti pada saat praktek, ujian praktek, kamu cuma dikasih masalah aja. Nah untuk algoritmanya kamu harus nyusun sendiri kalau ini dicontohkan ya, seperti itu ya. Nah, ini juga kamu nyusun sendiri ya. Setelah ini ditulis maka dijalankan di divisi, maka output ini didapat sebagai berikut. Nah, ini output yang kita harapkan seperti ini ya.
Di sini jari-jarinya diisi 10 oleh user, nanti luas lingkarannya akan dengan sendirinya tampil ya. Oke ya, saya akan pastikan kamu paham ya. Jadi, dalam membuat suatu program, pertama kali itu kamu harus memahami masalahnya, harus dituliskan dulu masalahnya. Yang kedua, kamu buat algoritmanya. Yang ketiga, baru kamu buat skripnya. Dari algoritma ini kamu bikin skripnya. Baru kamu coba. Itu urutannya ya, urutan yang baik dalam membuat suatu program. Sekarang kita akan praktikkan ya. Nah, tapi di sini tentunya dipraktikannya tidak panjang-panjang, saya akan dipercepat ya. Nah, tidak dari awal sekali ya. Intinya kamu membuka dev C++, setelah itu kamu mengetikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kamu ketikkan. Ini saya percepat ya. Nah, setelah itu kamu nanti run yang ini kan ya, compile and run, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, masukkan jari-jari lingkaran. Nah, misalnya saya masukkan jari-jarinya 9 cm, 9 ya. Enter. Nah, hasilnya adalah luas lingkarannya adalah 508,938 cm kuadrat. Ini ya, persegi, cm persegi. Dan kelilingkarannya 560. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi si user memasukkan jari-jarinya, otomatis akan keluar lingkarannya sesuai dengan tadi ya di masalah yang ini kan. Ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi itu ya yang kamu lakukan itu pertama adalah menuliskan ini di C++, setelah itu kamu coba running, harus berhasil ya. Itu prakteknya. Sekarang Bapak akan menjelaskan proses dari masalah menjadi algoritma, setelah itu menjadi script program ya. Nah, ini diperhatikan ya. Baik. Kan kita sebelumnya sudah punya masalah ya. Masalah ini masalah yang sangat sederhana ya. Sekarang kemudian kamu buat seperti ini. Jadi sudah cukup jelas ya harusnya di sini ya. Dari mulai masukkan nilai jari-jari, setelah itu kita lakukan proses hitung, setelah itu tampilkan luas lingkaran. Nah, ini kita harus algoritma ini harus diartikan menjadi suatu script program. Mungkin itu agak susah. Nah, ini akan Bapak jelaskan ya. Arahan script programnya seperti apa. Nah, biar lebih gampang Bapak tampilkan seperti ini ya. Baik. Di sini pertama di sebelah sini adalah ininya ya. Algoritmanya ini adalah script programnya yang nanti kamu buat ya. Ya pertama kalau algoritma ya kita bikin dulu. Konstantannya kita PI itu nilainya adalah 3,14159. Ya, ini adalah apa tadi kemarin? Konstanta, nilai yang tetap. Ya, PI ini tetap. Jadi kalau saya ketik PI itu sama dengan ngetik ini ya. Ngetik ini ya. Oke. Yang kedua, kita lakukan di sini ada beberapa variabel yang perlu kita isi, yang kita buat. Apa itu? Yang pertama ini jari-jari. Kita makanya jari-jari. Double, kenapa double? Karena koma-komaan, pakai double ya. Angkanya kan koma-komaan nanti. Terus kedua nanti kita ada keliling, maka di sini deklarasikan variabel keliling dan ada luas, deklarasikan variabel luas. Jadi ini adalah mendeklarasikan variabel-variabel yang nanti akan digunakan di dalam script program. Wajib ini ya kalau di C++. Nah, kemudian di sini saya mau menampilkan cout ini menampilkan supaya dia keluar tulisan seperti ini ya, menghitung luas lingkaran. Kalau misalnya outputnya ya, ini saya akan tampilkan outputnya ya, seperti ini kan. Nah, ini menghitung luas dan keliling lingkaran. Jadi kita membayangkan bahwa nanti begitu user ya menjalankan aplikasi ini ya, nanti akan tampil ini ya, menghitung luas keliling lingkaran. Nah, seperti itu ya. Terus masukkan jari-jari lingkaran. Nah, ini adalah cout. Cout ini artinya apa? Cout ini artinya adalah untuk menampilkan. Ini juga sama. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya cout ini tampilkan. Ya, ini tampilkan ini. Ya, maka di sini hasilnya nantinya akan ditampilkan ini. Yang kedua ini adalah perintah cout ini perintah tampilkan masukkan jari-jari lingkaran. Di sini ya. Jadinya seperti ini.
masukkan jari-jari lingkaran titik 2. Ini kan jari-jari lingkaran titik 2 ya. Nah, di sini ada C-in. Nah, C-in inilah perintah untuk memasukkan nilai jari-jari. Jadi di sini, ini ya, ini. Kalau dalam aplikasi kenyataannya, yang ini. Yang ini ya. Saya jalankan ulang ya, saya close ya. Ini saya close dulu. Saya jalankan ulang divisinya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini hasilnya kan ada kedap-kedip di sini ya. Di sini berarti yang ini ya, ini C-in jari-jari. Nah, dia tidak akan melanjutkan sebelum jari-jarinya diisi. Jadi ini yang kedap-kedip ini. Ya, jadi saya harus isi dulu ya, gitu ya. Nah, kemudian C-out garis baru. Maksudnya garis baru 2 kali garis baru ya, ini ya. Enter berarti ya, enter kalau di itu ya. Saya mesti isi dulu ya. Mesti isi dulu di sini angkanya berapa, misalkan 8. Nah, gitu ya. Saya enter, maka di sini akan ada 2 kali spasi ya, di sini garis baru ya. Baru di sini lakukan proses perhitungan ini ya. Proses hitung yang ini menjadi ini. Keliling adalah 2 dikali PI. Yang ini PI-nya ya. Nah, dikali dengan jari-jari. Jari-jari mana? Ini yang C ini nih. Di sini saya masukkan jari-jarinya berapa? 8 ya. Nah, gitu kayak kita ya. Luas adalah 2 PI dikali jari-jari dikali jari. Ini pangkat 2. Wah, ini kan jari-jari kali jari-jari kan pangkat 2 ini ya. Jari-jari kali jari-jari. Jadi seperti ini. Kemudian check out, tampilkan. Apa tampilkannya? Tulisan luas lingkaran. Yang ini. Nah, luas lingkaran. Sebelumnya spasi dulu 2 kali ya. Nih ya, spasi dulu 2 kali ya. Kemudian check out, luas lingkaran dikasih luasnya tampilkan luasnya. Luas ini mana? Luas yang ini nih. Nih yang ini ya. Kan dia ngitung nih. Nah, setelah dihitung ditampilkan di sini. Jadi check out ini gunanya apa tadi? Perintah untuk menampilkan. Tampilkan tulisan luas lingkaran, setelah itu tampilkan hasil hitungnya luasnya. Tampilkan cm kuadrat, cm kuadrat. Maka di sini keluarnya seperti ini. Ini 402.124 itu sama dengan dari mana? Itu dari sini, dari rumus ini ya. 2 dikali 8 dikali jari-jari dikali jari-jari. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8. Kira-kira begitu, hasilnya adalah luas lingkar. Setelah itu garis baru. Makanya di sini keluar nih, garis baru ya. Ke bawah ya, turun ke bawah ya. Setelah itu tampilkan apa di sini? Tampilkan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran tampilkan. Setelah itu garis baru. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Jadi itu ya penjelasannya. Silakan nanti diulang-ulang ya video ini, dipahami apa yang saya jelaskan karena waktu video ini kan hanya 15 menit. Jadi Bapak tidak bisa menjelaskan secara lambat sekali. Ini udah berusaha selambat mungkin supaya waktunya pas 15 menit ya. Jadi Bapak akan ulas kembali ya. Jadi ini adalah perintah apa ini? Perintah untuk deklarasi konstanta. Ini kemudian setelah kita masukkan ke main programming, kita jangan lupa deklarasikan dulu apa ini? Variabel. Ada 3 variabel ya, jari-jari, keliling, dan luas. Check out adalah perintah untuk menampilkan tulisan. Garis baru ini berarti garis baru dari sini ya. Check in berarti apa? Perintah untuk memasukkan nilai dari user ya. Gitu ya. Kira-kira begitu. Ini adalah proses. Tambah lo ini dari sini ini ke sini ya. Proses ya. Demikian ya dari Bapak ya. Oh ya, check out ini berarti menampilkan ya. Kira-kira itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Ya, selamat praktek. Jangan lupa wajib dipraktekkan. Semua yang ada di modul dicatat kembali di buku catatan, termasuk ini ya. Apa yang Bapak jelaskan juga lebih bagus dicatat dalam buku catatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat belajar.